Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin al-qail fima utiya min jawami'il kalim man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman thayyiban. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Ba'da Maghrib di Serambi Masjid Ampel yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita semua yang begitu besar dan tiada mampu kita menghitungnya, terutama nikmat sehat jasmani, sehat rohani, tetapnya iman, Islam dan ihsan, yang itu bisa dilihat dan dibuktikan dengan kehadiran kita di majelis yang insya Allah barokah dan manfaat ini tanpa halangan suatu apa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menerima rasa syukur kita itu dan akan membalasnya dengan melipat gandakan nikmat yang akan diberikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita hadiahkan doa yang indah itu biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa terima kasih kita dan upaya kita untuk supaya diakui sebagai umat beliau, karena kita membuktikan diri dengan mempelajari ajaran syariat beliau yang beliau sampaikan sejak di zaman kerasulan beliau yang diwarisi oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan sampailah kepada kita saat ini. Alhamdulillah, dengan ajaran itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diridai oleh Allah, mana yang dimurkai Allah, mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah. Kita bisa memilih dan memutuskan dengan keputusan yang tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kondisi yang seperti ini akan bertambah baik tiap harinya dan kita bisa istiqomah untuk memegang teguhnya sebagai jalan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup yang insya Allah nanti
di akhir hayat semoga kita diberi husnul khotimah dan di akhirat kelak digolongkan ke dalam umat Nabi Muhammad yang diberi syafaat oleh beliau dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat tinggal terakhir kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita berkirim hadiah Fatihah sebagai bentuk terima kasih kita kepada pihak-pihak yang sudah mewariskan hasil perjuangan beliau-beliau, baik itu perjuangan di dalam menyampaikan syariat, menyampaikan tarbiyah, dan juga membangun infrastruktur untuk dakwah Islamiyah. Terutama terkhusus kepada beliau Raden Rahmatullah Sunan Ampel yang pada malam hari ini kita bertempat di salah satu bangunan peninggalan beliau dalam berdakwah agama Islam, yakni Masjid Ampel. Semoga kita sebagai generasi muslim saat ini bisa meneruskan estafet perjuangan beliau dan melanjutkan estafet perjuangan itu kepada para penerus, generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bi hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim hadiyatan wa tawassulan li hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi min al-anbiya'i wal mursalin wa kulli ashabi kulli muttabi'in وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإلى جميع الملائكة المقربين وحملة العرش خصوصا سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرافيل وإلى جميع ملائكة الله أينما كانوا في الأرض والسماوات لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أرواح أصحاب رسول الله خصوصا من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن إلى جميع أرواح أولياء الله أينما كانوا خصوصا أولياء جزيرتنا وسلام الرحمن الخصوص ونخص خصوصا عن مزيد برك وإحسانك برحيم Raden Rahmatullah Sunan Ampel jami'i ashabihi wa talamidihi wa dzurriyyatihi wa man intasaba ilaihi wa man salaka tariqahu min tariqati da'wah Islamiyah wa tarbiyah Islamiyah khususan fi daerati Ampel Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ila jami'ir rahmatil mujtahidin wal muqallidin fiddin wal ulama al-'amilin as-salihin khususan jami'il musannifin wal kutubul islamiyah wa khusus bi mu'allif hadzal kitab Dr. Mustafa wa fi syekhina Abi Suja jami'i arwah ashab Syafi'iyah wa khusus ruh Imam Asy-Syafi'i lahumul fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim بجميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا ومن انتسب إليهم وسلم طريقهم من طريقة التعليم والتعلم خصوصا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من أهل طريقة التعليم والتعلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدودنا ومن له حكم علينا من ذرياتنا وغفر الله ذنوبهم ونور بريحهم ورفع درجات عند الله عند الله رب العالمين لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى جميع أرواح المجاهدين في الدعوة الإسلامية من عهد رسول الله إلى yaumil qiyamah bil khusus ijami arwahi ahlil mujahid fi dairatina Surabaya Indonesia Nusantara dakwah al-islamiyah wa fi i'la'i kalimatillah wa fi tarbiyah al-islamiyah wa jami'i ahli muassisina Jam'iyah al-Islamiyah khususan Jam'iyah Nahdlatul Ulama lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah sebagai amal yang baik bagi kita dan disampaikan pahalanya kepada para almarhumin dan itu menjadi barokah bagi perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada kajian berikutnya, faslun, masih di kitabu apa itu namanya, muamalah. Kitabul muamalah ini masih dalam bahasan muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun wal wati'atu amanah. Wadi'ah atau penitipan barang atau uang atau apapun yang bisa dititipkan itu adalah amanah berdasarkan kepercayaan. Syariat dari wadi'ah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang potongan ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah wal yattaqillah. Terusannya. Jadi kalau kita mempercayai seseorang atau kita menganggap diri kita bisa dipercaya, gitu ya,
Yang pertama, apabila kita mempercayai orang, maka percayakan sesuatu kepada orang gitu. Sebagai amanah, sebagai kepercayaan. Atau bagi yang menerima kepercayaan tersebut, apabila merasa bisa dipercaya dirinya, bisa menanggung kepercayaan, maka terimalah kepercayaan itu gitu, dengan amanah gitu ya. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Adil amanata ila man tamanaka wala takhun man khonaka." Berikanlah amanah kepada orang yang terpercaya, yang kamu anggap bisa dipercaya. Wala takhun man khonaka, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Nah, ini kalau amanah itu bisa jadikan imbal balik gitu ya. Kalau kita pernah dipercaya orang, maka kita harus punya rasa percaya kepada orang lain yang sekiranya kita anggap bisa dipercaya. Tapi kalau kita pernah dikhianati oleh seseorang, maka janganlah dendam ya, janganlah dendam dan punya niat buruk pada suatu saat untuk nyidrani dia atau mengkhianati dia. Jangan sampai seperti itu. Jadi semangat dari wadiah ini adalah amanah ya. Dasar dari muamalah wadiah atau titipan ini adalah amanah, kepercayaan. Sebenarnya hukum dari wadiah ini ada 4: wajib, sunnah, haram, dan makruh. Wajib bagi orang yang apabila dia dititipi itu bisa menjaga titipan itu, dan tidak ada orang lain yang bisa menerima titipan tersebut. Maksudnya hukum dari menerima titipan, hukum dari menerima titipan. Ada yang sunnah apabila dia merasa dirinya itu bisa dipercaya dan ada orang lain yang juga bisa dipercaya. Kayak situasi di negara kita ini seperti itu ya. Banyak sekali aplikasi dari wadiah ini diterapkan dengan berbagai macam jenis, pola, model tasarrufnya ya. Ada penitipan sepeda motor, ada penitipan itu uang ya, di bank-bank syariah itu ya, atau di bank konvensional juga ada. Cuman itu penitipan yang hanya memfasilitasi dengan jaminan keamanan, yaitu safety box gitu ya, safety box. Ada juga yang penitipannya itu ringan-ringan modelnya, pokoknya dititipkan kayak loker-loker di masjid, kotak-kotak tempat sandal gitu ya. Itu penitipan yang sifatnya ringan ya. Terus ada yang haram untuk menerima wadiah. Kenapa kok haram? Karena orang tersebut tidak merasa amanah. Ini kalau saya dititipi uang pasti habis uang. Saya kalau dititipi makanan pasti saya habiskan nih. Sudah, saya nggak usah nerima titipan. Jadi harus menolak dia untuk dititipi. Terus ada juga yang makruh hukumnya apabila dia tidak yakin pada dirinya, ragu-ragu, saya ini termasuk orang yang termasuk bisa dipercaya apa enggak gitu. Dan itu semua ukurannya tergantung pada masing-masing orang ya. Tidak ada ukuran yang pasti. Cuman secara umum
secara umum. Ya. Musannif di sini menyatakan wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanah fiha. Di sini hanya dibahas tentang yustahabbu bagi orang yang amanah, itu saja. Ya. Disunahkan bagi orang yang dia itu merasa amanah, ya, untuk menerima wadiah, titipan. Karena ini memang kasus kebanyakan, ya. Di komunitas masyarakat itu insya Allah di sana banyak orang yang masih bisa dipercaya. Dan wadiah ini aslinya ada satu, tapi oleh para ulama ahli fikih itu diijtihadi, akhirnya ada wadiah yang lain, turunan dari wadiah yang asal. Kalau wadiah yang asal itu namanya wadiah yadul amanah. Jadi berdasarkan kepercayaan secara mutlak, gitu ya. Kita titip pada orang siapa saja itu adalah berdasarkan amanah secara mutlak, dan orang yang dititipi tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan. Terus kalau umpama terjadi kebakaran, perampokan, maka orang yang dititipi tadi tidak wajib mengganti barang karena itu di luar kuasanya, ya. Dia tidak mampu untuk mengatasi itu dengan kondisinya. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan ijtihad sehingga ada wadiah yang lain, yakni wadiah yadul dhamanah, di mana wadiah ini harus dijamin dengan dhaman atau nempui, gitu ya. Kalau terjadi kehilangan, kerusakan, gitu ya. Dan di sini wadiah yadul dhamanah ini boleh memanfaatkan sesuatu yang dititipkan tadi apabila ada perjanjiannya dengan pihak yang titip, gitu ya. Gimana ini, saya titip uang saya ke kamu, mau nggak? Oh iya, nggak apa-apa. Tapi gimana ini modelnya? Apa boleh saya pakai atau enggak? Oh boleh, tapi nanti kalau saya ambil uangnya harus ada. Gitu. Nah itu baru boleh dilakukan. Itu namanya wadiah yadul dhamanah atau yadul dhamanah. Berdasarkan wadiah yang asal tadi, maka wala yadmanu illa bitta'ati. Jadi orang yang dititipi itu pada asalnya itu tidak harus nempui barang yang dititipkan kalau dia amanah, ya. Umpama barang tadi disimpan saja, tidak dipakai, tidak dikeluarkan dari simpanan. Tapi kalau dia itu menggunakan barang titipan tersebut, umpama dititipi sepeda motor, terus sepeda motornya dipakai, terus rusak, ada kerusakan, maka orang yang pakai sepeda motor tadi, barang titipan tadi harus nempui, gitu ya, harus ganti rugi. Terus dalam proses wadiah ini ada syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah orang yang menitipkan, yang kedua barang yang dititipkan, yang ketiga orang yang dititipi, dan yang keempat adalah sewotnya, sewot qabul. Jadi sewot menitipkan dan menerima titipan. Di sini Kiai Musannif menulis wa qaulul mudda'i maqbulun fi raddiha 'alal muddi. Wa qaulul mudda'i
wa qaulul mudai maqbulun fi raddiha 'alal mubti. Pada saat mengambil barang, orang yang titip ini, mudiknya ini mengambil barang, mengambil wadiah, maka apabila orang yang dititipi tadi melakukan pembelaan atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan, maka ucapan dari orang yang dititipi barang tadi itu yang dianggap benar, gitu ya. Karena dasar dari wadiah ini adalah amanah, ya, kepercayaan, gitu. Dianggap benar, sehingga orang yang nitip nantinya itu tidak bisa menuntut ganti rugi, ya, menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi, karena pada asalnya orang yang dititipi itu amanah. Selanjutnya wa alaihi ayyahfadhaha fi khirzi mithliha. Bagi orang yang dititipi, dia punya kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan dengan menjaga seperti asal mulanya barang tersebut dititipkan, sehingga apabila wadiahnya ini wadiah yadul dhamana, wadiah yang dimana diizinkan untuk memanfaatkan barang, dan ketika diambil itu ada kerusakan, maka orang yang menerima titipan ini harus siap dengan ganti ruginya, ya, harus siap dengan ganti ruginya, karena barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talafat dhamina. Apabila orang yang dititipi tadi ketika diambil barangnya itu tidak mau menyerahkannya, ya, ketika kita titip sepeda motor tanpa perjanjian, berarti itu sepeda motor tidak boleh dipakai, ya. Namanya wadiah yadul amanah. Maka ketika ternyata orang yang menerima titipan tadi tidak mau menyerahkan barang tersebut, sekarang diminta, wah masih alasan, kuncinya hilang, saya taruh kamar, dalam kamar kuncinya hilang, kamarnya umpama. Terus besok ambil di sini, besoknya datang diambil, alasan lagi, besoknya alasan lagi, sampai umpama di hari yang keempat ternyata barangnya rusak, ya, ada yang rusak. Karena ketika diambil tadi itu orang yang dititipi tidak bisa menyerahkan langsung, dan di sana ada jeda waktu, terus ada kerusakan, maka ucapan dari orang yang dititipi ini tidak bisa dibenarkan. Umpama saja dia ngomong, oh saya nggak tahu ini kok tiba-tiba rusak, padahal nggak saya pakai, maka itu tidak bisa diterima, ya. Dan orang yang menerima titipan harus mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi, ya. Karena di sini ada pencideraan amanah, ya. Waktu mau diambil ternyata tidak bisa diambil, ini namanya nyidrani amanah, gitu. Ada konsekuensinya, ketika ada kerusakan maka dia harus mengganti rugi. Wadiah ini diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah, ya. Kalau jenengan pergi ke bank syariah, sekarang bank syariah hanya satu yang negeri, ya.
banyak ya bank syariah, ada bank syariah Indonesia, bank apa aja, BCA syariah, apa Danamon syariah dan macam-macam ya. Kalau kita nabung, ketika nabung itu akadnya adalah wadiah ya. Ketika kita nabung itu akadnya wadiah, nitip uang ya, nitip uang ke bank itu ya, dengan berbagai macam form yang diisi dan disetujui. Di situ akadnya adalah wadiah, sehingga kewajiban bank adalah menjaga nilai uangnya ya, nilai uangnya. Dan ketika kapanpun orang yang punya uang tadi mengambil uangnya, maka bank harus bisa menyerahkannya gitu ya. Nah terus kok ada kayak bunga, kok ada apa yang diberikan tiap bulan gitu kayak bank konvensional. Itu sebenarnya kalau menurut bank syariah itu bukan bunga, tapi hadiah ya. Hadiah karena dia telah menitipkan uangnya dan uangnya boleh dipakai oleh bank. Namanya wadiah, yaitu domanah tadi itu ya, boleh dipakai oleh bank, akhirnya oleh bank dipakai untuk minjamin orang, untuk melakukan aktivitas ekonomi ya, yang menghasilkan keuntungan. Berapapun keuntungannya yang diperoleh bank, itu bank tidak berkewajiban untuk membagi keuntungan karena bukan syirkah ya. Kalau tabungan itu ya, karena itu akadnya wadiah, sehingga apapun yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang menitip uang itu adalah hadiah ya, bukan pembagian hasil. Sehingga di situ bank tidak berkewajiban untuk memberi nilai yang fix, nilai yang tetap atas penitipan uang yang ada. Dan sebenarnya itu ya mirip saja dengan konvensional, hanya saja akadnya yang berbeda. Dan akad inilah yang menentukan sesuatu itu halal atau haram ya. Sehingga kita harus ketika melakukan transaksi, melakukan tasarruf, itu akadnya harus jelas sesuai dengan syariat ya. Karena kunci dari halal harumnya suatu kegiatan tasarruf, kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, itu pada akadnya. Sehingga di wadiah ini pun juga oleh para ulama ahli fikih harus disyaratkan ada ijab dan qabul. Di situ ada akad gitu ya. Tidak bisa moro-moro diletakkan gitu saja ditinggal, tidak ya. Baik itu akadnya secara pakai kata-kata yang jelas, shareh, ataupun dengan kata-kata yang tidak shareh gitu ya, yang bermakna kayak ya sindiran gitu ya. Tapi di situ disyaratkan harus ada niat memang untuk menitipkan dan sama-sama ngerti ya. Jadi ada ijab dan ada qabul gitu ya. Ada yang kata-kata menitipkan, ada yang kata-kata menerima titipan. Dan itu sudah dilakukan dan diadopsi oleh dunia perbankan syariah di negara kita. Itu bahasan tentang wadiah. Yang mana wadiah ini kalau kita mau melakukan jasa titipan, penitipan jasa, dan itu banyak sekali aplikasinya ya, jasa titip, entah itu penitipan anak, penitipan barang, bahkan ada penitipan rumah ya. Semua itu bisa kita lakukan dan harus kita ilmuni, sehingga
ketika kita melakukannya itu terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan sah, gitu ya, dan sah. Kalaupun ada jasa untuk penitipan, maka di situ juga harus disampaikan dalam ijab dan qabulnya. Nah, biasanya saya titip sepeda nggak pakai ijab qabul, ya dimulai sekarang ya pakai ijab qabul atau minimal ngomong gitu ya. Terus kok ada tulisannya umpama saja 10.000 24 jam, nah ini bisa menjadikan sebuah ijab qabul ya. Itu bisa jadi sebuah unsur ijab qabul yang nanti bisa kita jadikan sebagian dari ijab kita. Mas titip gitu saja berarti kita sudah paham, yang menitipkan, yang mempunyai jasa titipan juga paham gitu ya. Ataupun penitipan yang sifatnya sukarela juga kita harus punya ilmunya ya. Kayak kita umpama kebagian nunggui kotak penitipan sandal gitu ya, maka di situ kalau orangnya naruhnya nggak pakai ngomong, ya kita saja yang ngomong, titip kan mas gitu ya. Oh iya pak, titip gitu ya. Kalau cuma diletakkan saja ditinggal, itu bukan titip namanya ya. Jadi di sana harus ada orang yang dititipi dan harus ada barang yang dititipkan, harus ada yang menitipkan dan harus ada ijab qabul. Sehingga kalau kotak sandal itu tidak ada penunggunya ya, terus ditulisi tempat penitipan sandal itu saja, terus ada orang yang meletakkan di situ dan ternyata hilang, maka pihak yang meletakkan sandal tidak ada hak untuk menuntut kepada siapapun karena nggak ada proses wadiah gitu ya, nggak ada proses wadiah. Kalau umpama kotaknya ada kuncinya dan di situ tidak ada penunggunya, kita hanya pokoknya naruh kuncinya di bawah, itu juga bukan wadiah meskipun di sana ada tulisan tempat penitipan ya. Karena tidak ada orang yang menerima wadiahnya ya. Dan ini bisa berkembang menjadi berbagai macam transaksi atau tasarruf ya. Dan semua itu bisa kita cari tahu tentang hukum-hukumnya dan proses tasarrufnya supaya kita tidak menyalahi syariat. Kalaupun dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan yang begitu rinci, dalam hadis yang saya baca tadi juga tidak rinci, maka dari itu ijtihad para ulama inilah yang bisa kita jadikan pegangan gitu ya. Karena kita tidak bisa bertanya kepada Nabi langsung, Nabi bagaimana ini maksudnya al-amanatu ilaman iktamanaka, bisa nggak langsung tanya ke Nabi? Nggak bisa ya. Maka kita harus bertanya kepada pewarisnya Nabi. Siapa itu? Para alim, para ulama, orang yang kompeten dalam bidang agama, keilmuan agama. Jadi seperti itu, ketika kita memahami sebuah Al-Quran, ayat Quran dan hadits, beruntungnya kita punya para alim, para ulama, mulai dari ulama salaf dan kholaf yang mereka itu kompeten di bidang
memahami Quran dan hadis, sehingga kita tidak usah ragu, ya, tidak usah ragu kepada para ulama, ya. Jangan ragu sekarang kembali ke Quran dan hadis saja. Akhirnya apa? Kita kebingungan ketika menghadapi sesuatu yang nyata di hadapan kita dan kita tidak punya ilmunya. Ini gimana ini? Ada orang yang menitipkan sesuatu kepada saya, terus bagaimana saya, gitu ya? Nggak bilang, nggak apa, tetangga saya langsung naruh anaknya di depan rumah. Bingung semua, ya. Nah, maka dari itu jangan ragu dengan apa yang sudah disampaikan para ulama, karena para beliau ini kompetensinya tidak diragukan lagi. Penguasaan atas Al-Quran dan semua ilmu-ilmunya, hadis dan semua ilmu-ilmunya, itu para beliau sudah mumpuni, ya, terutama imam madhab yang 4 itu, ya, imam madhab yang 4 itu sudah nggak usah diragukan lagi. Itu yang bisa kami sampaikan di kajian petang hari ini. Mudah-mudahan dibarengi oleh ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah.